Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, sholihin sholihat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita mulai kajian ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita di sore hari ini. Allah memperkenankan kita semuanya dapat hadir kembali di majelis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Jika dihadirkan di hadapan kita satu kata, yaitu Ramadan, apa yang ada di benak kita? Apa yang kita pikirkan hadirin? Ramadan. Coba ada yang mau kasih jawaban? Ramadan di depan kita, yang langsung ada di benak kita apa? Coba angkat tangan. Apa itu? Puasa. Ada yang punya jawaban lain? Ampunan, masya Allah. Lagi? Semangat. Semangat ibadahnya tambah semangat ya. Ibu mau coba jawab? Apa? Kalau Ramadan ada di depan kita, Ramadan selain gorengan sama es teh jumbo ya, takjil ya, terawih, terus apa? Belakang nggak dengar? Pelan ya. Baik. Bismillah. Iya. Diajukan lagi mungkin Mas. Maju lagi. Apa? Ramadan selain taraweh, puasa, takjil, semangat ibadah. Artinya kalau nggak Ramadan nggak semangat ibadah gitu ya. Ya. Gini hadirin dimuliakan Allah. Ada sebuah kaidah yang dikemukakan oleh para ulama bahwa seseorang itu tidak bisa menghargai sesuatu jika dia tidak tahu nilainya. Sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang hanya lewat saja kalau seseorang tidak tahu nilainya. Beda jika seseorang tahu sebuah nilai, maka dia akan menikmatinya pelan-pelan. Dia akan menikmatinya detail per detail. Itu kaidah umum ya. Dulu saya waktu masih di pesantren tahun 2006-2007, saya jalan di sebuah kota di Bandung sama teman-teman, naik kereta, kalau tidak salah ketika itu harga tiketnya 23.000. Pas liburan yuk jalan ke Bandung, naik kereta ekonomi 23.000. Sampai di sana kami lapar, kemudian kita masuk ke rumah makan. Di rumah makan kami mesen-mesen, tidak ada harganya di situ. Saya berdua, namanya santri hadirin ya. Assalamualaikum. Ya, namanya santri. Kemudian ketika sudah mesen 2 menu makanan, saya sama sahabat saya namanya Fazlur Rahman Faiz, orang Lamongan, Allahu yarham, sudah meninggal dunia.
Ternyata mbak-mbak kasirnya bilang totalnya 100.000 mas katanya. 2 orang 100.000. Salah masuk rumah makan. Ya mau nggak mau kita ini santri cuman bawa uang nggak sampai 300.000, ya 100.000 habis di permulaan, ya bayar kan sudah pesen. Akhirnya di meja makan itu kami berdua, masya Allah tabarakallah, pandang-pandangan, ya karena 100.000 ketika itu kalau kami cari warung di dekat pesantren kamu di pelosok Boyolali sana, di bawah Gunung Madu, itu porsinya ketika itu 5.000 sudah enak. Kalau 100.000 berarti harusnya dapat 20 porsi. Bisa bancaan satu kelas. Tapi ini kita makan 2 orang. Akhirnya setelah pandang-pandangan teman saya ini dengan bahasa Lamongannya, yuk mari yuk dipangan yuk gitu ya. Tapi alon-alon wae katanya. Pelan-pelan aja. Yuk bismillah saya bilang. Bismillah. Terus pas makan 1.000 kata dia. 2.000 gitu ya. Dihitung hadirin. Kenapa? Karena mahal. Dia tahu harganya sehingga dia menikmati detail per detail. Itu kaidah umum. Di semua hal seperti itu. Maka kita baru bisa menikmati dahsyatnya Ramadan kalau kita tahu nilainya. Kalau kita tahu nilainya. Maka mari kita ajak sore ini untuk mengenal nilai Ramadan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika 6 hari lagi kita memasukinya, kita benar-benar tahu bahwa Ramadan ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang soleh. Dalam hikayatnya semua orang soleh itu turun gunung kalau sudah Ramadan hadir. Saya cerita sedikit ya. Sepekan yang lalu tepat, saya berada di perbatasan Yaman dan Saudi ini. Saya kira perjalanan Yaman Saudi kalau naik bis itu, kalau dari perbatasan ya, bukan dari Tarim. Kalau dari Tarim ke Mekah itu 20 jam. Tapi kami sudah sampai di perbatasan. Perbatasan ke Mekah itu 12 jam. Saya pikir kalau berangkatnya jam 8 pagi naik bis dari perbatasan, 8 malam sampai. Terus saya umroh. Saya udah ngomong sama temen, sudah ngebel ini nanti kita tinggal di mana. Cari hotel yang dekat saja. Sudah mikir seperti itu. Ternyata hadirin muliakan Allah, di perbatasan kami antri 3 hari hadirin. Ratusan bis itu antri. Semua orang Yaman pingin masuk Saudi kalau Sya'ban kayak gini. Benar-benar berhenti bis itu hadirin. Jadi aktivitas 3 hari itu tidur di dalam bis, keluar untuk buang air, makan, sholat, tidur lagi. 3 hari hadirin. Ya. Jadi masuk ke perbatasan Saudi itu harus antri sepanjang itu. 3 hari selesai, alhamdulillah masuk. Saya kira 12 jam lagi. Jadi beberapa 2 malam itu kamar hotel kami hangus karena udah kebeli. Kami tidak memprediksi sebelumnya. Sampai kami melihat, masya Allah ya, semua orang Yaman, negeri yang paling dekat sama Saudi, tinggal 20 jam naik bis, pingin berRamadan di Mekah. Masya Allah. Ujian ternyata belum selesai. Ternyata di perbatasan Saudinya, di situ ada proses tat'im, meningitis. Jadi pemerintah Yaman ini ya nggak inisiatif jadi duit gitu ya. Kan kalau di sini jadi duit tuh, buku kuning kan, ya suntik 300.000 gitu ya. Ini mereka tidak ada inisiatif itu karena memang Yaman ini kan negara perang ya, negara konflik. Masuk harus antri 4 bis untuk disuntik sama pemerintah Saudi. Ya, untung kami sudah bawa buku kuning. Kami kira kalau sudah nunjukin buku kuning, saya dan 3 orang teman sudah lolos begitu. Ternyata enggak, setiap 4 bis ini harus nunggu semua penumpang bis 4 kali 40 itu disuntik. Jadi datang sampai situ sekitar jam 9 pagi, selesainya jam 2 siang hadir. Kami nunggu lagi, ya Allah. Ternyata begini nih sulitnya masuk Saudi nih ya. Masuk. Setelah itu jalan lagi ya. Setelah itu sudah jalan. Bedanya kalau di perbatasan Yaman itu screening kopernya itu ditaruh di atas meja, di atas pasir, di meja panjang. Koper kita suruh buka, terus dilihat sama 1 orang imigrasi. Dilihat manual lah, terus nanti suruh nutup nata manual. Jadi dia yang ngacak-ngacak, kami nutup lagi, gitu ya, masukkan lagi ke bis. Kalau di Saudi enggak, di Saudi itu orangnya masuk ke gedung untuk proses proses imigrasi, bisnya masuk ke scan raksasa dia.
Jadi bis masuk itu sudah ke-scan semua dalamnya, ada apanya. Itu bedanya itu. Ya, Masya Allah. Nah, terus cepat, akhirnya kami jalan dari 12 jam. Ya, kemudian di 12 jam itu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, bis sudah mulai jalan, kami kira tinggal 12 jam lagi sampai. Ternyata bis kami mogok hadirin, Masya Allah, tabarakallah. 2 hari hadirin, saya di tengah padang pasir. Ya, baru itu saya sholat di tengah padang pasir. 40 orang turun dari bis, yang satu sholatnya ngadep sana, yang satu ngadep sana, yang satu ngadep sana. Karena sinyal tidak hidup hadirin. Jadi orang itu kiblatnya wis ngiro-ngiro sendiri. Jadi sholat subuh kan masih peteng tuh, nggak tahu ini matahari di sebelah mana. Terus akhirnya saya bilang sama teman saya, awak dewi milih madep kono, madep kono. Milih sing paling oke wae Ustaz. Ya sudah, yang paling oke ngadep sana ya kita sholat ngadep sana. Itu Masya Allah lama, nggak ada solusi. Jadi bis itu mandek-dek hadirin, nggak bisa hidup lagi. Akhirnya tahu enggak apa solusinya? Solusinya itu kata Pak sopir, saya tanya mal hal, saya bilang mal makhraj, apa ini solusinya? Enggak ada solusi. Terus tawakal katanya. Tawakal ala Allah katanya. Tawakal sama Allah. Enggak, apa ini solusinya? Solusinya nunggu bis di belakang kita. Kalau ada kursi kosong kita naik. Padahal kita ada 40 orang hadir. Berhenti. 2 jam berikutnya sudah agak pagi, berhenti tuh bis. Berapa kursi kosong? 6. Coba 40 berebut 6 kursi ini hadir. Semuanya mengungkapkan alasannya kenapa dia harus naik duluan. Saya tidak punya alasan sama teman-teman saya kecuali satu. 2 hari lagi kami punya tiket ke Kairo. Kalau kami terlambat hangus tiket kami. Saya bilang begitu. Ya. Awalnya diterima sama sopir. Ya udah ini berarti duluan. Tapi ada orang lebih tua, orang Yaman lebih tua, punya alasan yang lebih kuat. Apa kata dia? Kalian ini masih muda, kami ini orang tua harus didahulukan. Wah, kalah hawu ini ya. Dia udah mau naik, datang lagi satu keluarga, punya istri sama anak masih kecil. Kami yang harus didahulukan. Nih lihat anak kami, istri kami. Akhirnya yang keluarga yang dinaikkan ini. 3 keluarga dinaikkan, ada yang anak-anak kecil bisa diringkes lah. Akhirnya bis jalan. Kami nunggu 3 jam lagi ini. Jadi sebelum syuruk hadirin, sebelum syuruk itu setiap kali ada cahaya dari jauh tuh hadirin. Wah, kami itu pengharapannya udah luar biasa nih. Alhamdulillah, bis. Terus semakin nyedak truk hadirin. Waduh, enggak situ. Ya, itu coba, itu berharap itu berjam-jam hadirin. Masya Allah. Dan kondisinya dingin luar biasa, 11 derajat. Ya. Jadi ini di dalam bisnya enggak muruk, panas, sumuk, pengap. Keluar kademen gitu ya, kondisinya kayak gitu. Sampai akhirnya singkat cerita, ada satu bis yang satu perusahaan sama bis ini. Kami tinggal 15 orang pemuda, 15 laki-laki nih. Sampai akhirnya Masya Allah, sama si sopir bis ini kami tanya, tinggal berapa bangku? 4 bangku. Wah, saya sudah lirik-lirikan sama teman saya. Kita nih harus masuk nih, 4 orang kan kami. Terus akhirnya ya sama tadi, orang tuanya nggak mau kalah dia. Kami yang lebih tua, kami yang lebih berhak kata dia. Saya bayangkan ya Allah, ini untuk rebutan sampai ke Mekah saja sampai kayak gitu ya. Gimana nanti kita rebutan masuk surga dia? Gimana nanti di akhirat kondisinya? Jadi sudah ayal-ayalan. Akhirnya untung sopir bis yang ini karena satu syarikah, satu perusahaan bilang gini, sudahlah kalian masuk aja semua. Kan kasihan juga sama temennya kan. Sudah kalian masuk semua, tapi syaratnya satu, kalian duduk di tengah. Akhirnya tinggal 8 jam tuh kami duduk di lorong tadi. Coba, dalam hati saya daripada nggak bergerak kan mending bergerak. Tapi ternyata Masya Allah tabarakallah duduk di tengah itu, wah boyoknya luar biasa Waduh, Masya Allah. Saya alhamdulillah masih bisa nahan Saya kasihan sama 3 teman saya. 3 teman saya ini ustadz senior, ya. Memang takdirnya harus begini. Duduk saya paling buri hadirin. Ngisore mesin. Jadi panas loh ya. Boyok, pegel. Untung saya bawa sarung. Jadi di tas kecil saya itu saya biasa bawa sarung. Saya untuk lambaran. Ya Allah sambil zikir nih, ya Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jalan 2 jam. Kami baru sadar ternyata bis ini berasal dari kota Aden. Aden itu Yaman paling selatan dekat laut tuh. Jadi mereka sudah perjalanan ke perbatasan itu sudah 12 jam ini. Masih 12 jam lagi. Tambah plus 3 hari ngantri tadi itu. Jadi mereka ini sudah wajahnya sudah kusut-kusut tadi.
Artinya kami juga harus bermuamalah dengan kanan kiri kami ini harus hati-hati. Nanti takutnya kan mereka marah kan, ya akhirnya tak baik-baikin gitu ya. Masya Allah, ada satu momen kami sudah duduk 2 jam 3 jam itu, mereka ini kebelet tadi, ada yang kebelet ke belakang, ya. Pas kebelet ke belakang itu caranya nggak kayak kita. Kita kalau naik bis kebelet pingin mampir ke belakang kan maju baik-baik ngomong ke supir. Mereka enggak hari. Mereka siul hari dari belakang. Fuit katanya. Sopir mandek jadinya. Kami pengen ke belakang. Sopirnya langsung taat tuh. Set mandek. Karena saya bayangkan ini orang-orang badui-badui nih mesti ini. Ya wah ini medeni nih. Wah bahaya nih. Saya satu bis sama orang-orang yang sudah 4 hari di jalan gitu kan. Akhirnya lebih parah daripada kami maksudnya gitu. Akhirnya mereka turun hari. Mereka turun tuh pas mereka turun kan kursinya kosong dari. Langsung saya sama teman-teman, ayo tinggal disik ya. Kita tidur aja nggak usah buang air. Akhirnya saya lega gini, tidur gini. Saya lihat mereka itu masya Allah berpencar di padang pasir ini, nyari tempat sendiri-sendiri hari untuk buang air. Ya Allah hidup gini banget. Saya dalam hati saya kan. Akhirnya nggak lama mereka kumpul ngobrol-ngobrol. Saya lihat naik itu hadirin masya Allah. Ternyata mereka bersepakat untuk ngasih tempat duduk buat kami hadirin. Di bawah itu ternyata mereka bilang, udah kasihan inilah tamu kita ini orang Indonesia. Sudahlah suruh duduk, kita duduk di tengah. Itu mereka yang ada yang pekerja, ada yang orang, masya Allah, orang macam-macam itu tiba-tiba naik bilang, udah kalian sekarang naik, kami yang duduk katanya. Gantian hadirin. Makanya saya langsung ingat hadis Rasulullah. Rasulullah itu pernah doakan 2 negeri, Yaman sama Syam, karena dua-duanya orang-orang yang sangat beriman kepada Allah. Ada iman di Yaman katanya, kata Rasulullah. Al-imanu fi Yaman. Ya. Dikasih tempat duduk itu lega sekali hadirin. Saya langsung bilang ke teman saya, ayo tinggal turu saya bilang untuk tidur. Nanti siapa tahu mereka berubah pikiran. Akhirnya kami tidur hadirin sampai berberhentian. Gantian gitu terus. Apa pelajaran yang penting yang ingin saya sampaikan di sini? Semua orang soleh turun gunung hadirin untuk bisa mengambil kebaikan di Ramadan. Semua cara mereka gunakan, ya, untuk bisa masuk surganya Allah, ya, untuk bisa masuk surganya Allah. Ya. Artinya kita ketika tahu nilai Ramadan ini, kita akan betul-betul faham bahwa ini adalah rizki yang Allah berikan kepada kita, tidak kepada semua orang. Berapa banyak orang yang dulu sholat satu shaf dengan kita, tahun ini sudah tidak bisa satu shaf lagi dengan kita. Berapa banyak guru yang dulu mengajarkan ilmu kepada kita, tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Dan kita disisakan Allah hidup sepanjang ini, dan insya Allah 6 atau 7 hari lagi kita bisa bertemu Ramadan yang indah ini. Maka kalau kita ini ingin menghargai nilai Ramadan, kita harus tahu seberapa hebat nilainya, ya. Maka kalau kita ini ingin mengetahui Ramadan itu sedahsyat apa sih Ustaz, kok sampai kemudian semua orang soleh turun gunung untuk mengambil kebaikan dan keberkahan Ramadan ini, ya. Maka kalau boleh memberikan satu jawaban di antara banyak keutamaan dan banyak dalil, ada satu dalil yang ini sebenarnya sudah cukup untuk mewakili semua dalil, ya. Dalil ini berasal dari hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Hadis ini bercerita tentang pengalaman hidup seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sahabat Thalhah ini dia bercerita, dulu di zaman Rasulullah kami punya kenalan 2 orang teman, 2 orang sahabat yang sangat solih sekali. Dua-duanya ini ahli ibadah, ngajinya bareng, sholat bareng, sedekah bareng, puasa sunnah bareng, pokoknya beramal soleh bareng. Dua-duanya ini kami bersaksi dia orang soleh, mereka orang soleh 2 orang. Sampai singkat cerita, A dan B ini berpisah. Yang A meninggal lebih dulu daripada yang B. Mereka semuanya ahlul jihad. Kalau ada seruan berperang di jalan Allah, mereka maju. Nah yang A ini gugur di medan jihad. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Monggo Pak. Ya di situ Pak. Ayo masuk Pak. Pada. Ya. Yang A ini gugur di medan jihad. Syahid hadirin, meninggal, wafat, ya. Kemudian singkat cerita yang B juga wafat setahun kemudian tapi tidak syahid. Jadi dia meninggal wajar saja, meninggal karena sakit atau karena takdir Allah yang lain. Singkat cerita begitu. Lah, sahabat Thalhah ini bercerita, satu malam aku tidur dan kemudian aku bermimpi.
dalam mimpiku aku berada di depan gerbang surga. Lalu kemudian Allah memanggil dua orang sahabat ini. Dua orang sahabat ini dipanggil. Yang A dipanggil, yang B dipanggil untuk masuk surga. Kemudian baru namaku dipanggil oleh Allah, kemudian kami masuk surga. Ya, mimpi masuk surga ini. Ada yang pernah mimpi masuk surga belum? Ya. Kalau Tolhah itu kan jelas sahabat yang dijamin masuk surga. Satu nama di antara 10 nama yang dijamin masuk surga itu sahabat Tolhah. Ada 10 nama yang dijamin oleh Allah masuk surga. Lewat lisan Nabi SAW disebutkan dalam satu hadis, satu paket. 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali, 5 Zubair bin Awwam, 6 Abdurrahman bin Auf, 7 Tolhah bin Ubaidillah, 8 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, 9 Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 Sa'id bin Zaid. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, sampai Sa'id bin Zaid fil jannah, 10 tadi. Jadi ini yang mimpi bukan orang sembarangan, ini orang pilihan Allah. Sampai Tolhah itu ketika masuk surga, dia mendapati A dan B, A yang meninggal syahid, B yang meninggal setahun kemudian, itu sama-sama dimasukkan Allah dan diletakkan Allah di derajat surga yang tinggi. Tapi yang membuat Tolhah heran itu apa? Derajat surganya si B yang meninggal belakangan itu jauh lebih tinggi daripada si A yang syahid. Padahal kita semuanya sepakat orang mati syahid itu surganya paling tinggi, Firdausil A'la, syuhada, ya. Jihad itu kan amalan paling tinggi dalam Islam. Dan orang-orang di zamannya Rasulullah dan di zaman sahabat bersaksi bahwa A ini lebih mulia daripada B. Tapi kemudian dalam mimpinya Tolhah itu B itu derajatnya ditinggikan Allah jauh dibandingkan si A. Akhirnya Tolhah radhiyallahu anhu ini bertanya-tanya, kok bisa ya si B ini derajatnya lebih tinggi daripada A? Sampai dia terbangun dari tidurnya dan dia membawa mimpi itu kepada Rasulullah. Ditanyakan isi mimpi itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau ingat 2 sahabat yang dulu pernah hidup bersama? Pernah, fulan dan fulan. Ingat ya Rasulullah? Ingat. Ya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, aku semalam bermimpi begini. Kok bisa ya Rasulullah? Dalam mimpiku itu B derajatnya lebih tinggi daripada A. Apa jawab Rasulullah? Alaisa qad makatha ba'dahu sanatan? Bukankah yang B hidupnya lebih lama 1 tahun daripada yang A? Kata Rasulullah. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, B hidupnya lebih lama 1 tahun daripada yang A. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa adraka Ramadan, berarti kalau lebih lama 1 tahun berarti dia nemui Ramadan sekali lagi dong, kata Rasulullah. Kata sahabat Tolhah dan sahabat yang ada di situ, bala ya Rasulullah, benar, si B ketemu Ramadan sekali lagi. Apa jawab Rasulullah? Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh. Sungguh derajat keduanya di surga, jarak antara satu dengan yang lainnya sejauh langit dan bumi di surga di mata Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ketemu Ramadan sekali lagi. Maka kita ini sudah sangat dekat tadi. Sudah sangat dekat. Ini tanggal berapa hari? Ini alhamdulillahnya gampang ini, menentukan tanggal hijriahnya, karena Masehi sama hijriahnya sama ya. Ini tanggal berapa? 22. Ya. Kalau Muhammadiyah sudah qaror tanggal 1 Maret ya. Berarti kita punya 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. Sampai 28 aja ya. 6 hari. 6 hari. Dan insya Allah kita semuanya sampai ke Ramadan. Tapi ya belum tentu juga. Belum tentu. Ada yang nanti habis ini pulang meninggal lah, mungkin ada. Ya. Karena kita kan tidak tahu rumus kematian itu kan. Sudah pernah kita bahas rumus kematian. Kita tidak tahu ilmunya. Bisa 2 hari meninggal, bisa. Yang Allah pilih saja yang masuk ke Ramadan. Dan itu pasti hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan itu belum juga pasti dia orang soleh hari ini. Jadi antara 2 hamba pilihan itu. 1 karena memang dia orang pilihan, orang taat, orang soleh, sehingga Allah kasih hadiah Ramadan. Atau yang kedua, dia banyak dosa hari ini. Dia banyak maksiat sebelum Ramadan. Allah masukkan dia Ramadan agar amalan-amalan solehnya di bulan Ramadan membakar dosa-dosanya. Jadi kita ini jangan terlalu pede hari ini.
yang nggak masuk Ramadan, ini berarti tidak hamba pilihan. Belum tentu juga. Sama kayak kalau kita ini dipanggil ke Baitullah. Ya, ada orang itu yang sering dipanggil ke Baitullah bukan karena dia soleh dan dia orang mulia. Berarti dia dijadikan Allah, tamunya Allah setiap tahun. Belum tentu. Karena ada kemungkinan kedua. Dia dipanggil terus sama Allah ke Baitullah, bisa jadi karena dia banyak dosanya. Biar diampuni Allah terus. Ya. Jadi jangan pernah kita iri sama amalan orang lain ini. Dan jangan juga kita terlalu percaya diri. Berarti aku sih gak pernah mangkat ini memang orang-orang yang banyak pahala. Ya. Belum tentu juga, karena ada kemungkinan orang yang tidak pernah berangkat, padahal dia punya uangnya, dia punya waktunya, dia bisa manage itu semua. Dia tidak segera berangkat ke Baitullah, sebabnya karena tanah suci tidak mau diinjak oleh kakinya. Ya, bisa jadi. Jadi tetap dua kemungkinan gitu loh ya. Jadi kita ambil kemungkinan yang paling buruk saja, ya, bahwa kita ini hamba yang banyak dosa. Yang kita ini ngumpulin dosa setahun penuh, ya kadang-kadang lupa tobat, kadang-kadang lupa istighfar. Kalau tobat, tobatnya tidak nasuha. Kalau istighfar, istighfarnya nggak khusyuk. Allah jumpakan kita dengan Ramadan itu karena Allah ingin menjadikan kita itu punya banyak kebaikan, dan kebaikan itu bisa membakar dosa-dosa kita. Sebagaimana namanya Ramadan itu berasal dari kata Ramado yarmudu, artinya membakar. Apa maksudnya membakar? Kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya mampu membakarkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi semulia itu Ramadan, hadirin. Ramadan itu besar dan dahsyat sekali di mata Allah nilainya. Makanya ketika kita hendak masuk ke bulan Ramadan, kita perlu mempersiapkan. Kita perlu memikirkan dan mengilmui apa saja aktivitas yang penting untuk kita lakukan ketika kita masuk ke dalamnya. Sehingga tadi detail per detail, hari per hari, menit per menit, jam per jamnya itu begitu nikmat. Kalau kita tahu nilainya, kalau kita tahu harganya. Makanya di sini penyelenggara memberi judul Ramadan seru-serumah. Jadi jadikan Ramadan itu begitu seru, menantang, memberikan challenging buat kita, sehingga kemudian kita bisa betul-betul tidak habis-habis untuk kemudian berkolaborasi, berinovasi untuk terus beramal soleh di dalamnya. Ya. Maka kita perlu bekal tentunya. Masih 6 hari lagi kita briefing bekalnya hari ini. Semoga masih ada waktu untuk mempersiapkan sampai hari H, hari Ramadan tiba. Ya, dan semoga Allah balighna fi Ramadan. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Lah apa saja bekalnya? Bekalnya singkatnya, hadirin dimuliakan Allah. Kalau kita bicara bekal, maka ini kemarin termasuk yang saya tanyakan tadi. Saya kemarin keliling ke beberapa negara itu, ketemu hampir lebih 25 ulama, 25 ulama dunia. Ya, datang ke rumahnya, datang ke markasnya. Di antara nasihat yang saya tanyakan, apa saja bekal kita menghadapi tamu istimewa ini. Ya, dan beliau, para ulama itu bilang banyak nasihat. Kalau saya rangkum, mungkin bisa dirangkum jadi 4 poin tadi. Bekalnya 4 nih. 1, rasa syukur. Bekalnya apa? Rasa syukur. Atas dasar apa kita bersyukur? 1, atas dasar bahwa syariat ini, syariat puasa Ramadan itu syariat yang mudah. Jika dibandingkan, mudah itu kan harus ada parameternya ya. Mudah dibandingkan apa? Dibandingkan syariat-syariat sebelum syariat Rasulullah. Dulu umat-umat sebelum Rasulullah puasanya itu tidak puasa Ramadan. Buka semua tarikh tasyrik, buka semua kitab-kitab sejarah pensyariatan yang ada. Dulu umat terdahulu itu tidak ada puasa Ramadan. Ramadan itu cuma syariatnya Nabi Muhammad saja dan untuk umatnya. Dulu syariatnya apa Ustaz? Emang dulu tidak ada puasa Ustaz? Ada puasa, tapi tidak Ramadan. Jadi puasa wajibnya umat terdahulu Ahlul Kitab, Nasrani, Yahudi dan Nasara itu wajib puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Kalau kita sekarang puasa Ayyamul Bid itu, dulu itu puasa wajib. Jadi setiap bulan harus puasa 13, 14, 15.
waktunya 13, 14, 15, kaifiyahnya, caranya puasa dimulai sejak seorang mukmin atau seorang muslim, seorang hamba Allah membuka matanya dari tidurnya. Jadi tidur melilir jam 3. Ting. Nah, puasa itu. Tidak ada syariat sahur. Jadi mulai buka mata, mulai puasa. Sampai kapan? Bukan sampai maghrib, tapi sampai mega merah di ufuk barat itu betul-betul lenyap tenggelam. Waktu Isya. Sampai Isya. Tapi hanya 3 hari. Ya, 13, 14, 15. Itu wajib dikerjakan. Makanya kan ayatnya Al-Baqarah 183 itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat sering dipakai oleh para khatib, para mubalik untuk menjelaskan syariat puasa Ramadan. Itu kurang tepat hari ini. Karena 183 itu dalil untuk pensyariatan puasa pertama kali dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Lihat ayatnya. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti puasanya orang-orang sebelum kalian. Berarti puasanya masih 3 hari. Dan itu dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Awal Hijriah lagi pindah ke Madinah, turun syariat puasa, puasanya itu 3 hari setiap bulan. Belum puasa Ramadan. Ya, itu dialami oleh para sahabat. Dalam rangka apa? Karena di Madinah itu ada orang-orang Yahudi Madinah. Yang kemudian Rasulullah agak terperanjat kaget, loh, saya pindah Madinah kok malah ada orang Yahudi di sini. Karena di Mekah nggak ada orang Yahudi ini. Dalam hatinya Rasulullah, orang Yahudi ini orang yang lebih kenal Allah daripada orang musyrik kan, orang yang menyembah berhala kan. Kemudian ada keinginan di dalam hatinya Rasulullah, wah berarti mereka akan lebih mudah masuk Islam dibandingkan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Maka kemudian disyariatkan oleh Allah, dibantu sama Allah dengan syariat puasa. Puasanya sama plek sama puasanya Yahudi Madinah. Nah, nanti kalau ingin panjenengan bertanya-tanya, kok bisa ada orang Yahudi di Madinah, Ustaz? Orang Yahudi kan kampung halamannya Palestina sana, Ustaz. Bani Israel itu kan Palestina kan? Kenapa kok ada orang Yahudi di Madinah? Jarak antara Palestina ke Madinah itu kan 2000 sekian kilometer. Nah, itu nanti ada sejarahnya. Sejarahnya dimulai tahun 900 sebelum Masehi. Saat Nabi Sulaiman jadi raja di Palestina, semua warganya taat. Kemudian Nabi Sulaiman wafat. Kemudian orang-orang Bani Israel ini kembali maksiat. Mereka main sihir, mereka main kemusyrikan, mereka mulai berzina, ini itu sampai Allah mengazab. Apa azabnya Allah kepada orang-orang Bani Israel? Sekitar tahun 700 sekian Hijriah, 730-an sebelum Masehi, 700 sekian sebelum Masehi, datang seorang raja dari Babilonia namanya Nebukadnezar II, menjajah apa? Menjajah Palestina. Semua Bani Israel jadi tawanan perang, disisakan 2 suku, Binyamin sama Yehuda di Palestina, yang 10 suku kan 12 suku ya Bani Israel, diangkut semua jadi budak di Babilonia. Babilonia itu Irak dulu. Sampai tahun 500 sebelum Masehi, ya, Babilonia yang sudah ada di puncak kejayaannya dijajah oleh Persia, imperium baru, dengan rajanya yang namanya Raja Cyrus. Nah, pas sudah dijajah, ternyata Cyrus dan Persia ini nemukan, loh ini kan bukan orang-orang Irak, ini orang-orang Palestina. Kita tidak punya kepentingan sama orang-orang Bani Israel. Akhirnya 10 suku yang ditawan jadi budak tadi itu dibebaskan semua. 9 suku pulang ke Palestina, 1 suku namanya suku Lewi. Suku Lewi ini suku yang paling tahu isi Taurat, inteleknya. Mereka meyakini dan mengimani isi Taurat bahwa Sang Mesias terakhir, Juru Selamat terakhir, Nabi terakhir tidak muncul di Palestina. Dalam kitab-kitab mereka dituliskan. Munculnya di mana? Munculnya dari arah selatan, di sebuah tempat yang ditumbuhi pohon-pohon kurma, yang dikelilingi bukit-bukit tajam hitam. Mana? Madinah. Mereka jalan ke selatan, mereka bercokol sejak 500 sebelum Masehi. Sudah lama tinggal di Madinah. Sampai tahun berapa? Tahun 623 Masehi atau 1 Hijriah, Rasulullah datang, mereka itu sudah wait and see. Apa ini orangnya? Jadi sudah turun-temurun tuh. Mereka masih melihat-lihat.
dicocokkan sama kitab-kitab nenek moyangnya. Ini orang yang kita tunggu-tunggu. Sehingga ketika Rasulullah datang ke Madinah itu, Rasulullah itu juga kaget, orang Yahudi juga kaget. Rasulullah kagetnya, loh kok ada Yahudi di sini? Wah, ini berarti bener nih, kebenaran. Mereka lebih dekat dengan Islam karena nabi-nabinya sama kan dengan nabi-nabi kita. Hanya orang Yahudi tidak mengimani Isa kan. Nabi Musa ke sononya sama sampai Nabi Adam. Tuhannya sama Allah, gitu ya. Artinya kan lebih dekat dibandingkan para penyembah berhala yang di Mekah, ya kan? Akhirnya apa? Rasulullah senang. Lah, rasa senangnya Rasulullah itu kemudian Allah mengetahuinya dan kemudian sampai kiblat itu masih ngadep Baitul Maqdis awal-awal Hijriah itu. Dalam rangka apa? Biar orang-orang Yahudi ini tahu, loh Muhammad itu memang nabi kita. Kenapa? Karena kiblat sholatnya aja ngadep ke kampung halaman kita, Palestina. Syariat puasanya juga dibuat sama. Bahkan Rasulullah dengan sukarela mengganti pakaiannya. Beliau membiasakan diri pakai pakaian libasu asfar. Apa libasu asfar itu? Pakaian putih kekuning-kuningan. Itu pakaian biasa digunakan oleh tokoh-tokoh Yahudi di Madinah. Dalam rangka apa? Memenangkan hati mereka. Sisiran Rasulullah dirubah. Yang tadinya Rasulullah itu sigrak tengah. Iya, Rasulullah itu dulu sigrak. Kalau sekarang kan agak jarang ya ada orang sigrak tengah gitu ya. Rasulullah itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, rambutnya sebelum hijrah ke Madinah itu sigrak tengah, belah tengah. Gara-gara tahu ada Yahudi di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul merubah bentuk sisirnya. Sisirannya Rasul jadi ke belakang. Jadi karena orang-orang tokoh Yahudi itu apa? Kalau sisiran ke belakang begini, jadi rambutnya dikebelakangkan. Itu dilakukan Rasulullah dalam rangka apa? Agar hatinya orang-orang Yahudi ini luluh dan kemudian menjadi pengikutnya Rasulullah, menerima risalah Rasulullah. Puasanya juga sama. Kita kan lagi bahas puasa tadi. Sampai 2 Hijriah ada satu momentum yang sangat besar di Madinah. Gempar orang-orang Yahudi Madinah apa? Ada satu tokoh Yahudi, inteleknya Yahudi, ulamanya Yahudi, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, nanti jadi sahabat Rasul. Masuk Islam. Memutuskan masuk Islam. Kenapa? Dia cocokkan semua kitab Taurat, semua kitab terdahulu, ini memang Rasulullah. Ini memang juru selamat yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Bahkan Quran itu sampai mengatakan gini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi Madinah itu mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ciri-cirinya udah jelas. Masuk Islamlah Abdullah bin Salam, sampai kemudian kepalanya orang Yahudi, kepala sukunya orang Yahudi namanya Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Al-Akhtab ini dedengkotnya Yahudi Madinah yang sangat benci sama Rasulullah, walaupun nanti jadi mertuanya Rasulullah. Anaknya namanya Sofiyah. Ibunda Sofiyah itu bapaknya Huyai bin Al-Akhtab. Ya. Tapi Huyai ini nanti terbunuh, ya. Sehingga kemudian anaknya Sofiyah jadi tawanan perang, kemudian jatuh hati kepada Rasulullah, dinikahi sama Rasulullah. Ya. Nah, Huyai bin Al-Akhtab tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, mengumpulkan semua orang Yahudi Madinah di benteng Bani Nadir. Kemudian dia umumkan, wahai orang-orang Yahudi, telah masuk Islam seorang di antara kita, Abdullah bin Salam. Maka aku ingin bertanya kepada kalian, wahai kaumku, apakah kalian yakin? Huwa kata sebab Huyai bin Al-Akhtab, apakah dia adalah dia? Dia Muhammad adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Orang ini berpecah, ada yang diem saja. Kami beriman, kami percaya. Tuh Abdullah bin Salam saja masuk Islam. Kemudian semua argumennya mereka dipatahkan oleh Huyai. Kalau kalian ingin mengikuti Muhammad, maka selama-lamanya aku tidak akan mengikuti Muhammad. Alasanku hanya satu, Muhammad tidak berasal dari kaum kita. Fanatik hadirin, fanatik buta. Pinginnya Nabi itu ya dari Yahudi. Akhirnya ya namanya kepala, ketua sudah bilang begitu, hadirin, taat semua kaumnya. Gara-gara itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat di surat Al-Ahqaf itu, wa syahida syahidun min bani Israila ala misli fa amana wastakbartum. Telah bersyahadat satu orang Bani Israel beriman kepada Allah, tapi kalian tetap sombong, kata Allah, gak mau menerima kebenaran. Semenjak itu semua syariat berubah.
yang kiblatnya arahnya mana? Baitul Maqdis, dirubah Allah jadi arah Ka'bah. Makanya di kota Madinah ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat, karena kaum muslimin ketika sholat asar di situ ada perubahan syariat hadap Ka'bah, kemudian mubaliknya Rasulullah bilang Ka'bah apa? Kiblat pindah. Akhirnya pindah ke arah Ka'bah. Kan taunya sahabat Palestina itu utara, Mekah itu selatan. Akhirnya imam yang tadinya di depan mundur balik, makmumnya balik kanan aja. Itu satu-satunya masjid yang dalam sebuah sholat ya ngadep dua kiblat. Makanya sampai sekarang dinamakan Masjid Kiblatain. Nah itu ada sejarah itu. Rasulullah menanggalkan pakaian asfarnya tadi, mengganti pakaian putih bersih. Makanya pakaian yang sangat dicintai Rasulullah itu pakaian yang putih bersih. Makanya sunnahnya kalau pas sholat Jumat di hari-hari besar itu pakai baju putih, pas sholat dan sebagainya pakai baju putih. Kemudian syariat puasa ini yang kita bahas tadi. Kita perlu bersyukur banyak. Kenapa? Syariat puasanya berubah. Allah turunkan satu ayat dalam Al-Quran Al-Baqarah 186 tentang bulan Ramadan ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum 185. Dan barang siapa berjumpa dengan bulan ini maka hendaklah dia berpuasa sebulan penuh, kata Allah. Sahabat siap enggak itu? Tidak siap hadirin. Sahabat itu kaget ketika dapat syariat puasa 30 hari. Kenapa? Karena biasanya 3 hari. Duh, tambah abot ini. Dalam hatinya sahabat tuh. Mereka tidak berani mengungkapkan karena takut tidak sopan sama Rasulullah. 3 hari per bulan, jadi 30 hari. Padahal kalau dihitung-hitung aslinya lebih pendek. 30 hari, kalau 3 kali 12 kan 36 gitu ya. Dikorting 6 hari. Tapi tidak siap sahabat. Kenapa tidak siap? Karena banyak di antara sahabat itu kalau pasti puasa 3 hari itu mereka lupa. Jadi tidur di malam hari tanggal 12, bangun-bangun malah diingatkan istrinya, ini tanggal 13 loh mas ya, poso berarti puasa. Akhirnya puasa belum persiapan malamnya makan dulu kan, karena syariatnya kan apa, buka mata langsung apa, langsung puasa. Akhirnya puasa seharian, sore hari pulang dari ladang, dari pasar, mandi, leyeh-leyeh ketemu anak istri, sholat maghrib, nunggu isya, keturun hadirin. Ketiduran. Kalau ketiduran kan masalah tuh dia. Iya enggak? Iya, melek puasa lagi. Enggak ada kesempatan buka. Lah, ternyata banyak kasus di antara para sahabat itu yang 3 hari berturut-turut makler tadi itu, ya. Akhirnya mereka di benak mereka, 3 hari saja kami sempoyongan ya Rasulullah. Gimana kalau 30 hari gitu? Mereka enggak tahu bahwa syariatnya beda. Ya. Akhirnya dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Akhirnya saya minum dulu ya. Ada oleh-oleh batuk nih soalnya. Akhirnya jadi batuk krimis-krimis itu enaknya jeruk anget ya. Cuman ya adanya ini ini syukur ya. Kan lagi bahas rasa syukur ya. Ya. Sampai mana tadi? Akhirnya sahabat itu rodok berat gitu hari. Dapat syariat itu rodok berat. Sampai akhirnya beberapa sahabat itu memberanikan diri ngomong ke Rasulullah, matur ke Rasulullah. Mereka bilang gini. Mereka mau protes ke Rasulullah itu tidak berani. Akhirnya pertanyaan yang muncul itu pertanyaan melipir hari. Pertanyaannya gini, ya Rasulullah, Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak, atau Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik? Itu pertanyaan dohirnya. Aslinya yang pingin mereka tanyakan ke Rasulullah apa? Ya Rasulullah, kami ini pingin berteriak ya Rasulullah. Ini berat banget 30 hari. Tapi mereka tidak berani itu, tidak kesampaian menyampaikan itu. Mereka hanya kesampaian bilang apa? Ya Rasulullah, Allah itu jauh sehingga kami berteriak, atau Allah itu dekat sehingga kami hanya berbisik. Rasulullah dapat pertanyaan semacam ini ya diam saja, tidak tahu ini kenapa nih para sahabat kok bertanya semacam ini. Akhirnya Allah mengetahui isi hati hambanya. Allah turunkan 2 ayat berikutnya, 186, 187.
186 Al-Baqarah itu jawab pertanyaan melipirnya sahabat. 187 jawab pertanyaan batinnya sahabat. Makanya 186 apa bunyinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Muhammad, kalau hamba-hambaku tanya tentang aku kepadamu, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Dan pertanyaannya dia apa? Allah jawab apa dekat? Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengijabahi doa-doanya hambaku asal dia mau berdoa. Aku dekat dengan hambaku. Ini pertanyaan. Jadi Allah itu ya menjawab lengkap. Pertanyaan melipirnya dijawab, pertanyaan batin gerundelnya dijawab. Ayat 187 jawab pertanyaan batinnya yang disimpan sahabat. Apa? Uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian menggauli pasangan-pasangan kalian di malam-malam bulan Ramadan. Yang dipermasalahkan masalah perut kan tadi. Tapi dimulai oleh Allah jawabannya dengan urusan yang lebih enak daripada urusan perut. Urusan bawah perut. Baru setelah itu kalau Anda lihat ayat berikutnya, dan syariat puasa itu wakulu washrobu, makan dan minumlah kamu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Dari situ kemudian para sahabat lega. Oh, ternyata syariatnya beda. Ternyata ada sahurnya, puasanya cuman sampai maghrib, malamnya terserah kamu, gitu ya. Oh, kalau kayak gini ceritanya Rasulullah, kami siap, kami kuat, kami mampu insya Allah. Nah ini loh maksud saya. Hadirkan rasa syukur bahwa ini syariat mudah hadir. Dan nikmat kan, sahur itu momen-momen yang kita rindukan ya. Buka bersama ya, mensegerakan berbuka, berlapar-lapar di siang hari, menjaga lisan, menjaga perut, menjaga emosi, menjaga mata. Itu Masya Allah, ini harus kita syukuri. Satu, karena memang syariatnya mudah. Dua, karena kondisi kita jauh lebih mudah dibandingkan kondisi saudara kita di negeri lain. Ya, saya hari Senin kemarin masih di Kairo, di perbatasan Suez jadi tinggal 200 kilo masuk Gaza. Ya, ketemu sama Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Ya, janjian, Ustadz ayo ketemu. Beliau tunjukkan ternyata bantuan-bantuan kita itu banyak yang mandek di Ismailiyah, hadir. Tidak bisa masuk sampai sekarang. Betul-betul sudah sampai kadaluarsa di situ, hadir. Tidak bisa masuk, hadir. Dan kemudian saya tanya, loh Ustadz Hussein ini dari Desember di Mesir. Kenapa antum lama di sini? Saya ingin masuk, Ustaz. Kalau ada dibuka saya langsung masuk. Loh, emang kan keluarga di sini semua katanya. Keluarga kan di Indonesia, di luar Gaza kok masuk apa? Ini orang memang aneh Ustaz Hussein itu. Mentalnya sudah mati rasa dia. Apa alasannya coba masuk? KTP saya ketinggalan, Ustaz. Kalau kita kan KTP ketinggalan ya bikin baru kan? Dia enggak, KTP saya ketinggalan, Ustaz. Tapi sepertinya ada sesuatu yang disimpan sama beliau ya. Jadi nggak cuma KTP gitu ya. Ya, saya ingin masuk Ustaz, tapi belum dibuka. Terus saya tanya gini, berapa tahun Gaza bisa pulih Ustaz dengan kerusakan 472 hari itu? Kata para pengamat 5 tahun Ustaz. Baru bisa hidup bermuamalah seperti kita ini. Belum soal bangunan ya. Bangunan bisa puluhan tahun. Tapi bisa hidup normal lagi 5 tahun lagi Ustaz. Seakan-akan Gaza itu kembali ke 5 tahun belakang. Dan mereka tidak boleh keluar dari Gaza. Dan mereka memang tetap pingin di dalam. Ya, pingin di dalam. Untuk menjadi garda terdepan menyelamatkan Baitul Maqdis. Nah kalau kita comparekan antara kondisi kita di sini sama yang di Gaza kan sudah tetap tidak ada kata lain kecuali syukur kali. 2018 itu saya ke Yerusalem hadir, masuk ke Palestina, masuk ke rumah sakitnya khusus orang Gaza yang kena kanker. Jadi orang-orang Gaza yang parah itu dibawa sama tentara Israel ke tepi barat. Jadi Palestina itu kan 2 sekarang, ya. Setelah dijajah Israel itu 1 di Gaza, 2 di tepi barat. Ya, di tepi barat. Jadi orang-orang yang sakit parah di Gaza yang tidak bisa diobati dengan
semua keterbatasan di Gaza diangkut ke tepi barat. Lah, saya ke rumah sakit ini, di luar teman saya, gate saya itu bilang, Ustadz kalau mau nyalurkan bantuan ke sini Ustadz, ini rumah sakit khusus kanker Ustadz. Orang-orang Gaza yang kena penyakit dalam di sini. Batin saya ini mesti di dalamnya keluar nih. Ya Masya Allah. Ini pertanyaan batin ya. Keluar, alhamdulillah dijawab ya. Dalam batin saya, ini kalau rumah sakit kanker, ini mesti orang-orang tua nih di sini. Masuk aja, ini ada 18 pasien dirawat secara intensif. 16-nya anak kecil, 2-nya orang tua hadir. Saya kan bertanya ke dokternya, kok anak kecil? Katanya sakit kanker, sakit organ dalam. Kata dokternya, memang mereka sakit. Ya, organ dalam mereka tidak terlalu kuat. Kenapa? Mereka minum dari air sumur yang sudah dicampuri limbah radioaktif orang Zionis. Jadi di Gaza itu tingkat air bersihnya tinggal 3% aja. Ya, pilihan mereka cuma 2, minum kena keracunan, nggak minum haus jadi. Loh kenapa tidak bikin sumur baru Ustaz? Coba Anda bayangkan 472 hari dibom pakai rudal bom macam-macam jatuh di tanah Gaza. Tanahnya kan rusak hadir. Ya, sudah terkontaminasi. Ditambah mereka juga masih tanahnya itu dicampuri limbah radioaktif. Kata orang-orang Gaza hari ini, kalau mau dapat air bersih harus ngebor minimal 100 meter atau 120 meter. Dan itu tidak murah. Harga satu sumur di Gaza itu hari ini 2 miliar hadir. 2 miliar rupiah. Karena satu sak semen, saya tanya sama orang Gaza, Syekh Anas itu, satu sak semen di sana harganya berapa? Kalau di sini kan berapa? 60.000 ya. Kalau di sana 25 kali lipatnya ini. 1.300.000. Lebih, 1.500.000 kan. Satu sak. Bisa bayangkan kan, bikin sumur itu berapa mahalnya. Ya. Kita minum Masya Allah, ya. Rodok pertanyaan batin keluar jeruk, ya kan? Masya Allah, ya. Makan milih, buka bersama tinggal milih rumah makan. Maka rasa syukur yang penting untuk kita hadirkan. Banyak syukur ya, sehingga kemudian Ramadan itu betul-betul bisa kita nikmati. Ya. Banyak syukur. Saya itu setelah kejadian 5 hari di jalan itu hadir. Ya. Masya Allah. Naik mobil saya sendiri itu rasanya nikmat gitu hadir. Ya. Ya, asal ada AC-nya murup itu sudah kayak semilir gitu, ya. Kok kursinya jadi empuk banget ya. Ya itulah, kita perlu itu mengcompare kondisi kita dengan kondisi saudara lain sehingga kita ini banyak syukurnya. Terus yang kedua, bekal yang kedua ini saya cepat saja. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bekalnya taubat dan istighfar. 6 hari ini hari-hari bertobat dan beristighfar hari. Kenapa? Hanya dengan taubat dan istighfarlah kita akan menjalani Ramadan kita. Hari-harinya menjadi nyaman dan menjadi baik. Kenapa? Karena hanya dengan tobat dan istighfarlah beban-beban dosa dan kesalahan kita ini dihapuskan Allah dari pundak kita. Ya. Inilah jawaban mengapa kita kalau setiap kali masuk Ramadan semangatnya cuma di awal-awal hari. 3 hari 5 hari pertama Masya Allah gaspol hari. Terawih semangatnya, baca Quran Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau sudah hari 6, 7, 10, 11, 13 sudah buyar hari, hilang fokus kita. Kenapa? Jawabannya karena bisa jadi beban kita terlalu berat ketika kita masuk Ramadan. Sama-sama pelari maraton ya, 30 km. Yang satu pakai kaos memang khusus untuk lari ringan, sepatunya sepatu mahal, ringan, empuk. Dengan yang kedua, pelari kedua pakai celana jeans, pakai sepatu kopral, bawa tas ransel beratnya 20 kilo. Kira-kira larinya cepat mana sampai finish? Jelas, yang pertama. Yang kedua terseok-seok di kilometer-kilometer awal. Itulah kita tahun-tahun kemarin ini. Mengapa seringkali kita ini sempoyongan di Ramadan? Panasnya cuma di awal. Kenapa? Karena kita bawa ke Ramadan itu dosa-dosa kita. Ya, coba nanti dibuka surah Hud surah 11 ayat ketiga sama surah Hud ayat ke-52.
Di situ Allah jelaskan tentang fungsi istighfar dan taubat. Allah katakan di surah Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah. Beristighfarlah kamu kepada Allah kemudian bertobatlah, niscaya Allah akan jadikan hari-harimu hari-hari yang nyaman, hidupmu hidup yang nyaman. Jadi kalau kita ini pingin hidupnya nyaman, deadline-nya pekerjaan ada, tapi kemudian nanti sama Allah dipending, atau deadline-nya tepat sama, tapi Allah kirim orang lain untuk ngerjakan, ya. Atau kita mungkin harus setiap Ramadan sudah siap-siap tiket, berburu tiket mudik, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat tiket promo. Jadi hidupnya itu dibuat Allah nyaman ketika apa? Kita memulai segala sesuatu dengan istighfar dan taubat. Agar hari-hari kita nyaman tadi. Agar kualitas kita di tanggal 29 Ramadan sama dengan kualitas kita di tanggal 1 Ramadan. Bekalnya apa? Taubat dan istighfar. Maka hari-hari ini tuh hari-hari bertobat dan istighfar. Kenapa? Karena hanya dosalah yang kemudian bisa mengundang musibah. Tidak ada musibah yang tanpa sebab dosa. Itu kaidah dalam Islam. Bahkan para ulama bilang musibah itu seperti lalat, dosa itu seperti sampah. Lalat dan sampah. Kalau di depan rumah kita ada sampah, lalat berdatangan. Apa yang kita lakukan? Buang sampahnya atau bunuh lalatnya? Buang sampahnya. Taubati dosanya ini. Karena kalau kita fokus sama lalatnya memang kita bunuh dan mati, tapi lalat lain akan berdatangan. Musibah satu selesai, musibah lain datang hari. Maka caranya apa? Taubati dosanya. Istighfari, akui kesalahan kita, renungi, muhasabahi, minta ampun sama Allah. Abu ulaka bidzanbi, kata kita dalam kata apa Rasulullah dalam Sayyidul Istighfar itu kan, aku akui semua dosaku ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Karena tidak ada yang bisa mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini bekal kedua. Bekal ketiga, bangun kesadaran bahwa hari-hari di bulan Ramadan itu hari-hari yang berjalan lebih cepat dari biasanya. Ini saya tidak menyampaikan karena dasar perasaan ya, tapi ini dalil. Allah mengemukakan dalam rangkaian ayat puasa itu bahwa hari-hari puasa itu disifati Allah dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Nanti dibuka surah Al-Baqarah 184. Hari-harinya terbatas. Di antara tafsir para ulama ketika mengartikan hari-harinya terbatas itu apa? Hari-harinya cepat berjalan lebih cepat daripada biasanya. Dan itu terbukti kan, setiap tahun begitu kan. Ramadan itu kan paling lama itu kan tanggal 1 sama tanggal 2 loh. Tanggal 1 jam 5 sore itu delok gorengan itu pucet kan kita. Ya, delok ya, lihat es teh itu kan kapan ini maghribnya. Terasa lama, tapi kalau sudah tanggal 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 21, 25, 27, tahu-tahu sudah malam takbiran kan. Selalu seperti itu, cepat sekali. Sahur itu kita nikmati, tiba-tiba nanti sudah siang, tiba-tiba sore. Kenapa bisa demikian? Percaya atau tidak percaya, hari-hari di bulan Ramadan itu, kalau kita beriman kepada ayat-ayat Allah, dibuat Allah lebih cepat daripada biasanya. Karena Allah hanya ingin menseleksi orang-orang pilihan. Emang bisa Ustaz, waktu berjalan begitu cepatnya daripada biasa? Bisa, dan itu mudah, mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kuasa. Sebagaimana mudahnya Allah memperlambat waktu. Nanti di akhirat itu kan kata Allah Bang, satu hari seperti 1000 tahun kan. Surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung kata Allah. Jadi nanti di akhirat, di padang mahsyar itu kondisi orang satu hari itu seperti 1000 tahun. Jadi dari subuh ke duha itu lama luar biasa. Duha ke duhur itu lama sekali. Jadi seakan-akan waktu itu melambat. Harinya tetap satu hari. Lah antitesanya adalah hari-hari di bulan Ramadan. Hari-hari di bulan Ramadan memang harinya 30 hari. Memang waktunya 1 bulan, tapi ketika kita masuk berjalan begitu cepat.
Selalu seperti itu. Anda ini kan alumni Ramadan kan. Anda yang hari ini usianya 40 tahun, berarti Anda minimal sudah mengikuti Ramadan 25 kali secara resmi. Kalau usia balik 15. Berarti kalau 25 tahun lulus Ramadan itu kan profesor Ramadan ini. Iya kan? Guru besar Ramadan. Kita semuanya ngerasakan Ramadan itu jalan cepat banget. Nah, ini bekal ilmu yang ketiga. Jadi kita harus sadar betul Ramadan ini kalau kita masuk tiba-tiba udah Idul Fitri itu hari. Cepat banget. Maka kita butuh yang keempat, yang terakhir. Kalau kita tahu bahwa waktunya terbatas, berarti kita harus beramal secara cerdas. Berarti tidak mungkin semua amalan kita sapu bersih, waktunya terbatas. Di lain kesempatan kita punya amanah ngajar, punya amanah jualan, buka toko, online shop, ada yang dosen, ada yang buka lapak dan lain sebagainya, ngurus anak, antar jemput sekolah. Ya, kita punya amanah lain. Makanya ibadah ini tidak bisa kita sapu bersih semua. Makanya kita harus beramal cerdas. Apa itu beramal cerdas? Pilih amalan. Prioritas amal tadi. Dengan keinsafan penuh bahwa tadi tidak bisa kita semuanya pingin umroh Ramadan, pingin ngasih 1000 makan berbuka, pingin ini, pingin itu, pingin khatam 10 kali, tidak bisa gitu. Maka harus beramal secara prioritas, beramal secara cerdas. Nah, maka pada sisa waktu yang ada ini, saya ingin mengajak hadirin yang dimuliakan Allah untuk mengurutkan amalan. Mana amalan dalam sehari itu yang paling prioritas. Ini penting ini. Nah, nanti di amalan-amalan prioritas itu yang kita dulukan dibandingkan amalan yang lain. Jadi beramal itu tidak gerambiang ini. Gak asal teman saya melakukan amalan itu saya ikut. Kalau dia libur saya ikut libur. Jangan gitu. Beramal ini untuk Allah, bukan untuk teman. Makanya kita harus tahu porsinya masing-masing. Muatan pahalanya itu yang paling besar apa? Ya, sehingga itu yang kita pilih duluan. Ya. Nah, para ulama itu sepakat meletakkan amalan nomor 1 dibandingkan semua amalan itu amalan-amalan wajib. Jadi ini nomor 1 nih. Amalan apa? Wajib. Bukan amalan sunnah, amalan wajib dulu. Kenapa Ustadz? Karena para ulama mengatakan tidak ada, ini sepakat nih, ijma para ulama. Ulama manapun panjenengan tanya mesti jawabannya ini. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi pahala amalan wajib. Panjenengan sholat malam semalam suntuk, pahalanya tidak lebih besar daripada sholat 2 rakaat subuh berjamaah di masjid. Padahal cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena yang sholat malam amalan sunnah, sholat subuh amalan wajib. Makanya dulu ada ulama namanya Muhammad bin Munkadir rahimahullah. Ini ulama besar nih, terkenal dalam kitab-kitab ulama. Beliau bilang gini, ini perkataannya rada aneh bagi orang yang nggak tahu rumusnya. Aku memijat kaki ibuku semalaman lebih aku cintai daripada saudaraku Umar bin Munkadir sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Karena sholat malam semalam suntuk amalan sunnah, mijeti kaki ibu birrul walidain amalan wajib. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang paling prioritas apa? Amalan wajib. Nah, amalan wajib di breakdown ini. Amalan wajib apa yang paling prioritas? Coba di bismillah. Sholat. Yang wajib itu kan sholat, puasa apalagi. Ini itemnya kita sebutkan dulu. Zakat, yang zakat mal keluar Ramadan keluarkan. Zakat fitrah semua kita yang punya kelebihan makanan pokok di hari raya, di malam hari raya berarti wajib itu zakat. Kemudian banyak ya amalan-amalan wajib, tapi yang paling prioritas bukan itu semua nih. Yang paling prioritas dari amalan wajib para ulama ijma. Amalan wajib yang paling penting dan paling prioritas adalah menjaga amalan hati. Titik. Karena apalah artinya amalan zahir dan fisik kalau hatinya berpaling. Sholat khusyuk panjang bukan untuk Allah, tapi untuk calon mertua yang ada di samping kanan soft kita. Diterima nggak?
Tidak diterima. Itu kan amalan hati. Dan amalan hati yang paling prioritas adalah menjaga keikhlasan dalam beramal. Ini bekal dulu nih, hadirin. Jaga ikhlas nih. Kadang banyak orang menjadikan Ramadan ini etalase untuk pamer amal, hadirin. Ya, saya kemarin ngundang anak yatim buka bersama di rumah saya. 1000 anak yatim. Kalau ikhlas tidak dijaga, habaan mansura, hadirin. Nggak ada artinya di mata Allah kan. Berarti kita menduakan Allah kan? Dan Allah itu paling benci diduakan. Ya, Allah itu paling senang dijadikan satu-satunya. Allah paling murka dijadikan salah satunya. Itu rumusnya. Jadi amalan wajib yang paling prioritas jaga amalan hati. Amalan hati yang paling prioritas jaga keikhlasan. Baru amalan hati yang lain. Jangan mudah dendam, jangan mudah marah, husnudzon sama saudara. Amalan-amalan hati lain. Itu amalan yang dahsyat. Pahalanya melebihi pahala amalan fisik. Kemudian setelah amalan hati, amalan wajib yang kedua apa? Amalan-amalan zahir yang hukumnya wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat tadi. Dan itu semuanya tidak ada gunanya kalau kita tidak sholat tadi. Nanti dibuka ya, surah At-Taubah ayat 54. Itu kata para ulama, itu dalil yang menjelaskan kepada kita mau puasa sekenceng apapun, sedekah sebanyak apapun, zakat keluarnya segitu banyak, kemudian kita umrah sebanyak-banyaknya, tapi kalau nggak sholat, semua amalan kita tidak diterima. Dalilnya surah At-Taubah ayat 54. Tidak saya baca karena waktunya singkat. Ya, jadi sholat dulu 5 waktu, jagain sholat 5 waktu. Kemudian apa tadi? Puasa Ramadannya, pastikan puasa Ramadan kita berkualitas. Jangan ada yang kemudian bolong puasa Ramadannya tanpa udzur syar'i. Udzurnya hanya 2, sakit yang tidak bisa melanjutkan puasa, 2 safar. Safar pun kalau mau batalkan Ramadan tidak di pertengahan, tidak mau batalkan puasa. Safar itu kalau kita mau tidak puasa sudah niat dari awal tidak puasa. Jadi kalau duhur saya rodok luwe tak ning Surabaya lah. Nah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh ya. Nggak bisa nih. Jadi batal uzur safar itu sejak awal memang sudah mau uzur. Itu dalam kitab-kitab para fuqaha seperti itu, para apa? Kitab-kitab fikih begitu penjelasannya. Ya, puasa. Terus apalagi amalan wajib? Ini penting, amalan yang sering kita lupakan. Birrul walidain. Anda yang masih punya ibu, masih punya ayah, ini momen tertepat untuk menggandakan amalan soleh kita. Melihat sendalnya sudah tipis, belikan sendal yang baru. Lihat tasnya sudah robek, belikan tas. Traktir buka bersama. Kali-kali buka bersamanya jangan sama keluarga inti kita, sama ayah ibu kita. Istri kita tidak diajak, anak tidak diajak, kita saja. Ya, kita sama ibu kita, ayah kita. Pingin dahar nopo bu, diantar. Jangan ibu kita WA kita, ayo tole, ayo tonduk bubar tonduk, mosok kowe bubar terus karo kancamu. Sekedap bu kula tingali kalenderin. Oh tanggal 3 reuni SD, tanggal 4 SMP, SMA, kuliah, RT, PKK. Telas niku bu tanggalane. Berarti tidak ada bubar sama ibu nak. Oh ada satu bu tanggal 31 Ramadan ya. Udah bubar Ramadan ya 31. Kasih waktu ya, bahagiakan orang tua kita. Itu kan amalan wajib tuh, birrul walidain. Muhammad bin Munkadir aja sampai bilang begitu tadi kan. Ya, kunjungi rumah orang tua kita ya, dan lain sebagainya. Kemudian nah ini juga kalau untuk suami istri di rumah ya, amalan wajibnya suami itu menafkahi istri lahir batin. Ya. Nah, makanya bapak-bapak ini harus pikirkan, ini amalan wajib dahsyat. Kalau kita ini puasa ya kadang-kadang agak lapar, sholat taraweh agak nggak konsen, ya terus apa? Baca Quran kadang-kadang baru 1 lembar ngantuk. Mungkin amalan andalan Anda adalah menafkahi istri. Yang biasanya sebulan 3 juta, khusus Ramadan 10 juta Pak. Ya. Kenapa? Amalan wajib. Mau apa? Dilawan pakai amalan apa? Amalan wajib. Ya. Ya. Lebih banyak harusnya kalau Ramadan. Yang ibu-ibu juga amalan wajibnya apa? Khidmat kepada suami, melayani suami. Biasanya mijiti 20 menit ya, khusus Ramadan 2 jam lah ya setiap hari ya, gitu kan
Jadi amalan-amalan wajib dikumpulkan. Itu amalan wajib yang kedua. Amalan wajib yang ketiga. Jadi amalan hati, amalan fisik. Yang ketiga, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu termasuk amalan wajib. Iya kan? Takwa itu kan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi semua larangan stop di Ramadan. Nanti dilanjutkan lagi di Syawal. Enggak ya, jangan ya. Ya, semua larangan stop di Ramadan agar nanti di Syawal sampai Sya'ban tahun berikutnya betul-betul kita terlatih untuk meninggalkan keburukan. Karena parameter setahun itu Ramadan ya. Kalau Ramadannya berantakan, sepanjang tahun mesti berantakan. Iya kan? Kalau Ramadannya baca Quran aja malas, mesti di luar Ramadan lebih malas. Kalau Ramadannya sholat tarawih saja berat, witir di luar Ramadan mesti berat. Gitu loh. Kata Rasulullah, man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, sungguh dia akan diharamkan dari kebaikan sepanjang tahun. Jadi parameternya, kita sedang menempa diri nih di Ramadan. Ketiga ya, semua larangan stop, tahan diri, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan, saling menegur, tidak apa-apa, insya Allah untuk kebaikan kita. Baru setelah amalan wajib, baru amalan sunnah. Amalan sunnah kan banyak Ustadz. Amalan sunnah yang paling prioritas di Ramadan itu, ikon Ramadan itu dua hari, kata para ulama. Satu, ngasih makan orang berbuka. Ini jadikan amalan andalan nih hari ini. Saya kasih tahu pahalanya. Kata Rasulullah, man fattara shaiman. Barang siapa yang ngasih makan orang berbuka, maka baginya pahala puasa orang yang dikasih makan berbuka itu. Kalau satu orang berarti dapat pahala puasa 1 hari. Kalau 30 orang berarti dapat pahala 1 bulan penuh Ramadan. Kita kalau ngasih 30 orang buka, kita dapat pahala keluar Ramadan 2 kali Ramadan, 2 kali puasa. Shortcut tadi, percepatan, akselerasi. 1 tahun ketemu Ramadan sekali, tapi pahalanya bisa double Ramadan. Caranya apa? Kasih makan orang berbuka. Dan kalau bisa kasih makan orang berbuka yang soleh dan taat. Karena kualitas pahalanya berarti kualitas pahala di dia kan. Sekarang di Solo ini ngasih buka makan enak berapa? 14.000 udah enak kan. 15 kali 30 cuma 450 hari. Itu kalau 30. Gimana kalau 60? Gimana kalau 300? 300 saja. Berarti kita keluar Ramadan bawa pahala 11 kali Ramadan. 10 dari orang yang kita kasih, 1 dari kita sendiri. Masya Allah. Nah ini peluang amalan besar. Itu ikon pertama. Ikon keduanya qiraatul Quran. Ini bulan pahala paling gedenya itu ngasih makan buka puasa sama qiraatul Quran. Ya. Qiraatul Quran ya mulai sekarang coba bikin komitmen ya minimal 1 kali khatam sendiri. Bukan tadarus pada tarawih. Kadang tadarus pada tarawih ini golek sing bunderane gede ya. Kowe wong 20 iki berarti cepet khatam ya. Jangan ya, sendiri, targetkan sendiri. Gimana Ustaz? Wong saya 1 juz saja sempoyongan. Cara mudahnya gini nih, saya buatkan rumus. Bikin apa? Checklist. Ke kanan waktu sholat, ke bawah tanggal 1 sampai 30. Ini subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di kertas kecil saja selipkan di Quran kita khusus. Qurannya harus khusus, tidak boleh ganti-ganti. Caranya gimana Ustaz? Caranya gini. Al-Quran itu kan 30 juz. Ramadan 30 hari. Berarti 1 juz 1 hari. 1 juz itu ya berat ya Ustaz. 10 lembar ya. Dibagi lagi. Dibagi per waktu sholat. Setiap kali waktu sholat 2 lembar. 2 lembar itu saya sudah survei beberapa orang yang cepat, yang lambat bacanya. 2 lembar tidak sampai 10 menit ini. Jadi habis sholat, duduk wirid doa, ambil mushafnya, baca 2 lembar. Subuh centang, duhur centang, asar, maghrib, isya centang, 1 juz 1 hari. Kalau ada misalnya asar saya sibuk, saya harus segera pulang karena kalau jalanan macet. Nanti hutang 2-nya itu bisa diganti ba'da tarawih. Tarawih kan waktunya panjang. Ya, jadi selain ba'da isya tambah 2 lembar. Selesai 1 juz. Hari kedua gitu. Hari ketiga masih centang semua. Hari kelima centang semua. Hari keenam subuh centang, duhur centang, asar buber. Nah,
ini ujian ini hadirin ya. Saya udah bilang ke kajian martabak, kajian bersama ini. Kalau ngadain bukber harus kajian bukber yang sesuai syariat. Karena banyak kajian bukber itu ya atau acara bukber itu jadi perangkap setan ini. Yang diundang 200, musolanya cukup untuk 5 orang. Iya kan? Gimana sholatnya itu? Yang diundang 200, musolanya cilik cukup untuk 5 orang. Maghribnya gimana nasibnya itu? Orang-orang yang Anda undang itu. Dosa jariyah itu hadir. Sudah begitu, nggak pada sholat, makan, sedurung isak udah mulai. Alasannya aku harus terawih. Sholat isaknya saja keteteran kok sholat terawih. Padahal kita tadi sepakat amalan wajib lebih banyak pahalanya daripada amal sholat. Anda tidak sholat terawih tidak apa-apa, tapi sholat isak, ya kan? Nah maka kalau bikin bukber, datang undangan jam 4, kajian sampai maghrib, makan kecil dulu, sholat berjamaah. Kalau di rumah makan berarti sewa dua tempat, sini sama situ. Sininya untuk makannya, kajiannya, situnya untuk sholat, ya kan? Setelah itu sholat, jangan pulang dulu, ada makan besar silaturahim. Jangan pulang dulu karena masih ada rentetan acara apa? Sholat isya berjamaah dan sholat tarawih dengan Imam Muzammil Hasbullah. Kayak gitu harusnya kan? Baru boleh pulang setelah apa? Tarawih. Wow, pahala tok itu hari. Tapi kalau yang kayak gitu enggak bisa, enggak usah buber-buberan hari. Target centang baca Qur'annya luput semua itu nanti hari. Iya kan? Mulai asar luput kenapa? Dandan hari. Dandan mau buber. Ya, maghrib isya ya. Nah ini hadirin cara baca Quran begitu ya. Nah, itu diantara amalan sunnah. Ada banyak tapi tidak saya sebutkan semua dua saja. Baru setelah itu masuk amalan mubah. Jadi jangan sampai kebalik, amalan mubahnya banyak, sunnah sama wajibnya hilang. Jadi itulah prioritas amal. Dengan itu kemudian akhirnya kita sibuk beramal terus 30 hari tidak kerasa tuh amalan soleh semua. Ya, diantara amalan sunnah prioritas itu umroh Ramadan ini. Kalau Anda mampu dan dimampukan Allah, sebisa mungkin seumur hidup sekalilah umroh Ramadan. Karena kata Rasulullah apa? Umroh di bulan Ramadan seperti pahalanya seperti haji bersamaku. Ya, nah itu hanya bisa di Ramadan, di luar Ramadan tidak bisa, gitu ya. Nah, terus amalan mubah, kemudian ya sudah kita pastikan itu pilih mana ya amalan andalan saya yang mana ini, yang bisa saya lakukan yang mana, gitu ya. Nah itu beramal secara cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Ini 4 bekal yang semoga bisa menjadi bekal kita menghadapi Ramadan 5 atau 6 hari lagi. Barakallahu fikum. Masih ada waktu kiranya 10 menit sebelum maghrib. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.